Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau latihan soal UP kita yang berhubungan dengan guru PKN. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sini masuk nanti di soal UP dan berkah ya. Berkah itu lebih penting daripada segalanya, teman-teman. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Jangan lupa berkomentar biar saya makin semangat dalam mengupload video-video soal-soal UP terbaru ya. Materi pokok UUD NRI tahun 1945, capaian pembelajaran, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran PKN. Indikator esensial, menelaah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kita lihat soalnya, nilai yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri negara dalam peristiwa sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Sikap rela berkorban yang tinggi, B. Keinginan untuk merdeka yang kuat, C. Kecerdasan tinggi para pendiri negara, D. Keterlibatan semua komponen bangsa, E. Kerjasama yang baik dengan Jepang. Saya kasih waktu sekitar 10 detik untuk menjawab. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu sikap rela berkorban yang tinggi. Kita lihat pembahasannya. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui proses sejarah yang panjang, ya, melalui sidang BPUPKI, naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berhasil dirumuskan. Ada banyak nilai yang dapat dipetik dari proses sejarah tersebut, salah satunya adalah sikap rela berkorban dari para pendiri negara. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Materi pokok UUD NRI tahun 1945 menguasai struktur konsep sama ya dengan yang pertama tadi. Indikator esensial menelaah tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kita lihat soalnya. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional yaitu sebagai A. Sumber hukum material di Indonesia, B. Perundang-undangan yang tidak boleh diubah, C. Acuan pengembangan hukum di Indonesia, D. Sumber hukum tertinggi di Indonesia, E. Dasar falsafah hukum negara di Indonesia. Jadi jawabannya ada di option D, yaitu sumber hukum tertinggi di Indonesia. UD adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional. Dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum yang tertinggi di Indonesia. Artinya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari UUD NRI 1945. Kita lanjut ke latihan soal berikut. Masih materi pokok, masih UUD NRI, capaian pembelajaran masih sama. Indikator esensial menelaah tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kita lihat soalnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia mengandung makna bahwa A. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. B. Semua peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional yang dibuat harus mendasarkan pada undang-undang. C. Komponen peraturan perundang-undangan merupakan satu bagian dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.
D. Pembuatan peraturan perundang-undangan dapat bertentangan dengan aturan di atasnya, asalkan wajar. E. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia harus mendasarkan pada keinginan pemerintah. Jadi jawabannya ada di option A. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ya. Kita lihat pembahasannya. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, pembuatnya harus menerapkan dasar pemikiran yang mendasarinya. Selain di samping asas yang bersifat umum dan bersifat khusus, agar tidak terjadi pertentangan antar peraturan perundangan, maka dibuatlah tata urutan peraturan perundang-undangan. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Materi pokok masih sama, capaian pembelajaran juga sama, indikator esensial, mensintesiskan isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat soalnya. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna A. Pernyataan kemerdekaan Indonesia, B. Tujuan negara Indonesia merdeka, C. Kemerdekaan Indonesia telah diraih, D. Konsekuensi dari pernyataan kemerdekaan, E. Perjuangan kemerdekaan telah selesai. Jadi jawabannya ada di option E, perjuangan kemerdekaan telah selesai. Setiap isi alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945 memiliki isi dan makna. Alinea kedua yang berisi pernyataan perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Dalam alinea kedua ini ada makna konsekuensi logis dari pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Materi pokok masih UUD NRI. Capaian pembelajaran masih sama. Indikator esensial mensintesiskan isi pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat soalnya. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudannya diantaranya adalah A. Pembangunan nasional di segala bidang, B. Pembentukan TNI dan kepolisian, C. Pembentukan Kementerian Pertahanan, D. Adanya pendidikan bela negara, E. Adanya konsep wawasan Nusantara. Jadi jawabannya ada di option B, pembentukan TNI dan kepolisian. Kita lihat pembahasannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat 4 pokok pikiran. Keempat alinea masing-masing mengandung cita-cita luhur dan filosofis. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk pembentukan TNI dan kepolisian. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Masih sama, materi pokoknya, capaian pembelajaran juga sama. Indikator esensial menganalisis ketentuan tentang bentuk negara berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat soalnya. Bentuk negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terlihat pada
A. Adanya negara-negara bagian dalam wilayah Indonesia. B. Wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. C. Anggaran pemerintah provinsi semuanya dari pemerintah pusat. D. Provinsi berlaku sebagai negara bagian yang mandiri dan otonom. E. Menteri negara tidak boleh ikut campur pemerintahan daerah. Jadi jawabannya ada di option B ya. Wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Kita lihat pembahasannya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang lebih sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara kesatuan salah satunya dapat dicermati dari adanya desentralisasi kekuasaan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Materi pokok masih sama dan capaian pembelajarannya. Indikator esensial menganalisis ketentuan tentang kedaulatan negara berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat. Salah satu perwujudannya adalah A. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. B. Ketertiban rakyat dalam perumusan kebijakan publik. C. Adanya partai politik sebagai peserta dalam pemilu. D. Adanya pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD. E. Adanya pemilihan kepala daerah secara serentak. Jadi jawaban yang tepat ada di option A, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat ya. Kita lihat pembahasannya. Kedaulatan negara berdasar UUD NRI tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat yang mengandung makna bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat sebagai salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat. Negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk melaksanakan kekuasaan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Materi pokok masih sama, capaian pembelajaran juga sama. Indikator esensial menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang warga negara dan penduduk. Kita lihat soalnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikenal adanya konsep warga negara dan penduduk. Perbedaan di antara keduanya adalah A. Status atau kedudukannya. B. Kartu identitas yang dimiliki. C. Tempat dan waktu kelahiran. D. Waktu tinggal di wilayah negara. E. Asal-usul keturunan orang tua. Jadi jawabannya ada di option A, status atau kedudukannya. Kita lihat pembahasannya. Penduduk dan warga negara merupakan dua konsep yang berbeda. Penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang membedakan antara warga negara dan penduduk adalah status dan kedudukan yang dimiliki. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Materi pokok masih sama, capaian pembelajaran juga sama. Indikator esensial menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan. Kita lihat soalnya, berikut merupakan salah satu alasan perlunya keterlibatan setiap warga negara Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah: A. Memperkuat ketahanan dan keamanan masyarakat agar tercipta ketentraman. B. Agar negara berada dalam kondisi aman, tentram, terkendali, dan sejahtera. C. Agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. D. Mengupayakan keselamatan setiap warga negara agar terjaga dari segala bentuk ancaman. E. Agar segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara terjaga dan dapat dikendalikan. Jadi jawabannya ada di option C. Agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Kita lihat pembahasannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur dengan jelas tentang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, warga negara perlu terlibat dalam upaya pertahanan dan keamanan agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih sama, materi pokok dan capaian pembelajarannya, indikator esensial, menganalisis fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembatasan masa jabatan Presiden sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perspektif demokrasi merupakan perwujudan: A. Rekrutmen politik terbuka. B. Penegakan supremasi hukum. C. Rotasi kekuasaan negara. D. Akuntabilitas pemerintahan. E. Pelaksana pemerintahan. Jadi jawabannya adalah option C, yaitu rotasi kekuasaan negara. Kita lihat pembahasannya. Lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, fungsi dan kewenangannya diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Lembaga kepresidenan sebagai salah satu penyelenggara negara, fungsi dan kewenangannya juga diatur dengan jelas. Salah satu aturan itu adalah adanya pembatasan masa jabatan presiden. Hal itu dimaksudkan agar terjadi rotasi kekuasaan dan tidak adanya kekuasaan yang permanen. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Materi pokok dan capaian pembelajaran masih sama, indikator esensial, menganalisis kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat soalnya. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang memiliki kewenangan sebagai berikut. A. Memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari calon perorangan. B. Memilih presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri negara dalam satu paket. C. Melaksanakan pemilihan umum yang dapat diwakilkan kepada pemegang hak adat. D. Memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari partai politik. E. Menetapkan pemenang berdasarkan jumlah suara dari hitung cepat. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari calon perorangan. Kita lihat pembahasannya. Ada banyak lembaga-lembaga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga negara, kewenangannya telah diatur dalam UUD NRI tahun 1945.
Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPU adalah memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari calon perorangan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Materi pokok dan capaian pembelajaran masih sama, indikator esensial, menganalisis sistem hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum nasional sendiri yang berbeda dengan negara lain. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945, lembaga yang melaksanakan kegiatan pembuatan hukum atau lawmaking adalah A. MPR dan DPR, B. KY dan Presiden, C. MA dan DPR, D. DPR dan Presiden, E. MK dan MA. Jadi jawabannya adalah DPR dan Presiden, option D. Kita lihat pembahasannya. Indonesia adalah negara yang mendasarkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum Rechtsstaat. Sistem hukum di Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu ketentuan hukum yang ada mengatur tentang lembaga negara. Lembaga melaksanakan kegiatan pembuatan hukum law making adalah DPR dan Presiden. Oke, cukup sekian dulu untuk tryout kali ini. Tolong catat berapa yang benar di kolom komentar dan berapa yang masih salah. Insya Allah kita akan lanjut lagi tryout ketiga ya, sampai habis nanti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.